Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Salam sehat, kuat dan sejahtera total bagi hidup saudara. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow, betapa sebuah janji bagi kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Bagaimana supaya kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita? Tidak dikatakan di sini kita yang mengikuti, mengejar kebaikan Tuhan. Bukan kita yang mengejar kemurahan Tuhan ini. Tetapi dikatakan kebajikan. Bahasa Inggrisnya dikatakan surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life. Sesungguhnya dia berkata kebaikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti aku seumur hidupku. All the day of my life. Seumur hidupku, setiap hari-hari hidupku dikejar, diikuti oleh apa yang bernama kebaikan dan kemurahan. Ini sebuah jaminan bagi kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Tapi ada satu persyaratan yang penting di sini. Supaya kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita. Yaitu kita harus memiliki hati seekor domba. Seekor domba itu dia harus mempunyai telinga yang terus mendengarkan arahan dari gembalanya. Nah, banyak kita ingin supaya hidup kita diikuti, dikejar dan disertai kebaikan. Disertai dengan kemurahan Tuhan. Tetapi kita menolak untuk mendengarkan suaranya. Dan lebih dari itu kita menolak untuk mengikuti suara itu. Kita mendengar suaranya, tetapi kita berjalan ke arah yang berlawanan dengan suara itu. Kita tahu suaranya, tetapi kita hidup bertolak belakang dengan suara Tuhan itu. Ini yang menyebabkan mengapa kita tidak melihat kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ini mengikuti hidup kita dan mengejar hidup kita. Pemazmur Daud, dia berkata di sini, ketika dia sedang mengembalakan 2-3 ekor domba, di sanalah dia mulai dapat revelation, dia mulai dapat pewahyuan itu. Bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Dia mendapatkan hati sang gembala. Karena dia sendiri adalah seekor domba yang mempunyai hati untuk mengikuti dan mendengarkan suara gembalanya itu. Ketika sudah punya hati seperti domba, yaitu hati yang berserah, hati yang sepenuhnya keinginannya adalah mendengarkan suaranya. Karena domba punya pandangan mata yang sangat pendek, jarak pandangnya dia. Sehingga ketika di padang penggembalaan, ketika hujan, kabut turun, dia tidak bisa lihat gembalanya dengan jelas. Dan dia harus bergantung kepada pendengarannya. Untuk dia bisa mengikuti gembalanya ada di mana. Karena dia tahu di mana ada gembala, di situ dia ada rasa aman. Di mana ada gembala, pasti di situ ada kebaikan, ada berkat yang melimpah. Di mana ada gembala, di situ ada kemurahan yang akan menyembuhkan dan membalut semua luka-luka dalam hidupnya. Kebajikan Tuhan akan mengubah semua yang tidak baik dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan
Inilah yang membuat Dia meluputkan kita dari hukuman yang harus kita tanggung dalam hidup ini. Tetapi kemurahan dan kebaikan ini akan mengikuti kita terus. Sehingga jejak-jejak kaki kita di dalamnya ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Dan orang di belakang kita bisa melihat. Tetapi dengan syarat ini, kita mengikuti Tuhan Sang Gembala. Bagaimana kita mengikuti Tuhan? Dengan mendengarkan suaranya. Karena kita tidak bisa lihat Tuhan dengan mata jasmani. Jadi Tuhan akan menuntun kita hari ini dengan suaranya. Daud, dia dapat kebenaran dan pewahyuan ini. Itu yang membuat kemana saja Daud pergi, kebaikan dan kemurahan ini yang terus menjaga, mengikuti dan menyertai kehidupan Daud. Kebajikan dan kemurahan inilah yang mengangkat Daud dari padang penggembalaan. Diangkat, dipromosikan Tuhan ke sebuah tempat dan posisi yang dia tidak pernah pikirkan sebelumnya. Yaitu menjadi raja, memimpin sebuah bangsa yang besar. Ini yang Tuhan akan lakukan. Ketika kita punya hati seperti domba, maka kita akan diangkat Tuhan. Dan kita tidak perlu mengejar kebaikan, karena kebaikan itu akan mengejar kita. Orang-orang akan melihat kita dan berkata, sungguh-sungguh aku melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ikuti Tuhan. Kemana Dia pergi, maka kebajikannya dan kemurahannya akan mengikuti saudara. Bapa di surga memberkatimu dan siapkan diri saudara. Karena Dia akan mempromosikan dan mengangkatmu ke sebuah tempat yang kau tidak pernah bayangkan sebelumnya. Papa memberkatimu dan ingat, Papa di surga mengasihimu tanpa syarat dengan kasih yang kekal dan sempurna. God bless you.